waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus bergerak lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendekat lebih dari yang kudoakan. Yesus mendekat lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendekat lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Tuhan melihat Dia jadikan Tuhan melihat Dia jadikan semua. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan menjadikan semuanya baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berada di tempat ini, kami percaya firman-Mu akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan alam hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna akan kembalikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami yang berikan di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Kemarin saya berbicara tentang the perfect crime, kejahatan yang sempurna. Hari-hari yang saat ini saudara dan saya jalani
bukan hari-hari yang semakin hari semakin baik, tapi saya percaya bahwa hari-hari yang kita jalani adalah semakin hari semakin buruk, bahkan semakin jahat. Maka itu saya ingatkan kita di dalam the perfect crime, di dalam kejahatan yang sempurna, saudara dan saya butuh Tuhan. Hari ini jangan pernah saudara dan saya mengabaikan Tuhan, atau lolos dari Tuhan, atau menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada saudara bahwa saudara dan saya harus lebih dekat sama Dia. Saudara dan saya harus lebih connect dengan Dia. Saudara dan saya harus manunggal dengan Dia. Maka itu saya berulang-ulang kali di dalam jemaat PLCC ada 3 hal. Apa itu? Firman, pujian, doa. Jemaat PLCC harus hidup di dalam firman, di dalam pujian, dan juga di dalam doa. Karena yang membuat kita kuat ini adalah firman, pujian, itu doa. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang the winner's mentality, ya, atau mental seorang pemenang. Kita akan lihat dulu di dalam Roma 8 ayat 37. Ayat ini sangat bagus sekali. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita, yaitu saudara dan saya, lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti saudara dan saya lebih dari seorang yang bernama adalah pemenang. Orang-orang yang melebihi dari kemenangan itu. Karena saudara dan saya pemenang di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya punya benih, namanya adalah benih pemenang. Setiap orang, saya percaya, punya benih pemenang. Sebelum ada embrio di kandungan ibu kita, sperma itu banyak sekali, luar biasa. Jadi ilmiahnya mengatakan bahwa ketika mau terjadi yang namanya pembuahan atau embrio, sperma itu berlari dengan sangat cepat sekali, dan jumlahnya adalah jutaan untuk mencapai satu induk telur. Dia bertanding, yaitu saudara dan saya, dan akhirnya saudara dan saya masuklah ke dalam induk telur itu, dibuahi. Induk telur cuma satu, spermanya jutaan. Bahkan ada risetnya juga bahwa puluhan juta sperma itu. Satu induk telur hanya bisa membuahi satu, yaitu siapa? Saudara dan saya. Jadi saudara dan saya hari ini punya mental, punya benih, saya mau katakan adalah pemenang. Dengan baik-baik. Kita bertanding, kita berjuang, kita berlomba sama jutaan. Dan ternyata yang jutaan itu mati, yang hidup hanya kita, yang dibuahi hanya kita. 9 bulan 10 hari jadilah saudara dan saya. Jadi saudara dan saya bisa ada di dunia ini karena engkau punya benih pemenang. Coba kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Adapun seluruh bumi, satu bahasa dan satu logatnya. Jadi dulu cuma ada satu bahasa dan satu logat. Ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke seberang timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Ayat yang ke-6. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, yang mereka rancangkan, yang mereka pikirkan, yang mereka kerjakan, yang mereka perbuatkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, pasti terlaksana, pasti berhasil. Mengapa? Karena saudara dan saya mau ingatkan kita, punya mental, punya benih adalah benih pemenang. Tidak ada yang tidak berhasil, firman Tuhan bilang. Mulai dari sekarang, apapun juga, pekerjaan, usaha, proyek, atau apapun juga, firman Tuhan bilang, tidak ada yang tidak dapat laksana. Berarti apa? Semuanya berhasil. Tetapi, saudara, yang membuat kegagalan adalah hidup kita. Kita akan lihat. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Raja Mesir mati. Yang memperbudak bangsa Israel mati. Kalau di dalam permainan catur, benteng mau hancur tidak ada masalah.
raja jangan sampai ketangkep, sekak mati. Ini jelas lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Rajanya mati. Otomatis kalau rajanya mati, perbudakannya juga mati. Tapi anehnya, itu kita lihat ya, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Loh, rajanya udah mati, yang nyuruh perbudakan itu sudah mati, tapi bangsa Israel masih ngeluh tentang perbudakan. Kenapa? Karena mentalnya mental budak. Saya mau bilang, yang membuat kita tidak berhasil dalam hidup kita adalah mental kita, bukan skill. Skill bisa dipelajari. Mentalnya maunya pokoknya apa yang udah dia kerjakan ya seperti itu saja. Mental budak yang tidak mau bergerak, yang tidak mau berjuang lagi. Mental jajahan. Hati-hati hari ini di antara kita, kalau kita punya mental adalah mental budak. Raja Mesir ini udah mati, perbudakannya sudah tidak ada. Tuhan bilang bahwa saudara dan saya lebih dari pemenang, tetapi saudara dan saya cundang. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Menara Babel dikerjakan, diperbuat. Firman Tuhan bilang, tidak ada yang tidak berhasil, pasti berhasil. Tapi kita bilang, apa saya bisa? Itu dia. Apa saya mampu? Itu berbicara tentang mental. Belum berjuang, kita belum bergerak, tapi kita bilang, saya nggak bisa. Saudara, saya pernah jobless selama kurang lebih sekitar 5 bulan lah. Nggak kerja lagi. Saudara tahu tidak? Yang saya impikan adalah setiap Sabtu. Karena dulu tidak ada job street, tidak ada yang namanya job street, nggak ada. Sekarang enak. Dulu itu cuma ada lowongan pekerjaan di Kompas hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini adalah hari yang saya nantikan. Saya beli Kompas pagi-pagi. Di halaman Kompas itu semua rata-rata lowongan pekerjaan. Itu saya lakukan setiap minggunya. Saya 4 bulan lakukan. Jadi 4 kali 4. Saya beli Kompas, saya lihat lowongan pekerjaan. Saya IT, pasti IT manager, IT supervisor, IT staff, saya lamar semuanya. Tidak ada yang tidak saya lamar. IT director saya lamar, padahal saya jobless. Ya saya lamar aja semuanya. Sekali saya kirim surat lamaran 60, satu minggu 60 surat lamaran. Saya ngeprint padahal salah-salah. Kenapa? 60 surat lamaran. Dan surat lamaran saya bukan selembar 2 lembar. Surat lamaran saya minimal 15 lembar. Kok bisa, Pak? Saya tunjukkan skill saya. Saya tunjukkan kemampuan saya. Saya jabarkan apa yang saya bisa semuanya. Bukan hanya IT. Ada proyek pembangunan kereta api, lamar saya. Sales, alat-alat kesehatan, saya lamar juga. Nggak pusing saya. Semua apapun juga, pokoknya yang manajer saya lamar. Setiap kali di dalam interview, Pak, Bapak bisa ini, bisa. Pak, Bapak bisa ini, bisa. Pak, Bapak ngerti telekomunikasi, BTS dan lain-lain semua, bisa. Saya bilang bisa semuanya. Selesai itu dia terima saya. Saya mikir juga, bilang bisa. Tapi saya belajar lagi semuanya. Loh, saya ngerti PABX. Sorry, saya ngerti accounting. Saya ngerti ekonomi. Mengapa? Saya belajar semuanya. 4 bulan dapat saya bekerja. Peternakan, dapatnya di peternakan. Ngerti Pak telur ayam Pak? Bukan hanya ngerti telur ayam, gua makan telur ayam juga. Ditanya apa? Bisa. Setir mobil Pak? Bisa. Semua bisa. Ya kan? Maksudnya gampang. Kalau misalnya dia tolak, setir mobil saya bisa. Jadi supir lah saya lah nggak apa-apa. Tapi bisa dulu saya semuanya. Gak ada yang tidak bisa. Cuma hari ini engkau mau atau tidak. Maka itu hati-hati tentang mental kita. Banyak orang Kristen mengeluh, baru digoncang dikit, aduh Pak, bagaimana Pak? Mentalnya tidak kuat. Berjuang, berusaha. Tahu tidak? Kita ini sekarang ini lagi berlomba, lagi bertanding. Kita sudah pernah menang saat kita ada di dunia ini. Melalui sperma dengan indung telur dibuahi dan jadilah kita sebagai pemenang. Pada waktu kita hidup di dunia ini pun kita lagi bertanding. Saya pun saat ini lagi bertanding untuk kita menjadi pemenang, bukan pecundang dalam hidup kita. Yang mengalahkan kita, saya mau bilang, mental kita tidak kuat. Gagal. Aduh, nggak mau lagi Pak. Saya udah kapok Pak. Gagal bangkit. Saya pernah jadi kurir. Benar-benar ini pure kurir. Nggak ada jemaat yang tahu. Kurir apa? Kurir kayak JNE, nempel tas. Tosnya besar sekali.
Saya orang yang kecil, tasnya segede saya. Kalau ada angin pas kita naik ngeng aja. Tapi saat itu saya milih-milih juga. Yang jauh-jauh saya suruh teman saya. Saya cuma Jakarta Barat aja. Ternyata capek juga. Jadi kurir tuh bukannya enak gitu. Nyari alamat aja bisa 2 jam. GPS dulu kurang bagus di tahun 2017. Tapi saya kerjakan itu semua. Sampai suatu saat saya ada di dalam suatu kantor yang setiap hari saya nggak tahu saya mau ngapain. Ngelihat layar monitor udah bosan. Ke Google sudah bosan. Google mau cari apa lagi? Bingung gitu. Karena bener-bener gabut, jadi buta gitu. Jadi gak jelas. Kadang saya bisa ada di Pacific Place, Sophia, minum teh yang 150.000 satu gelas. Sampai suatu titik seperti itu, saya udah kagak tahu lagi mau ngapain lagi. Hidup ini harus berjuang, harus membangun hidup. Jangan sampai hidup kita mengalami suatu stagnasi saja, nggak enak. Kita akan lihat dulu ya di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, yaitu pertandingan saudara dan saya, semua peserta turut berlari. Dengan baik-baik. Hari ini orang yang tidak mau berlari, orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau melangkah, bilangin aja, pertandingan di dalam dunia ini engkau harus bergerak. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Setiap kita hari ini sedang berlari, sedang bergerak, sedang berjuang. Jangan pernah saudara dan saya berlari di tempat saja. Saudara dan saya harus berlari, berjuang, harus membangkitkan kembali semangat kita. Jangan kita malas-malesan. Jangan kita mau nunggu aja transferan mujizat dari hadiah omong kosong itu semua. Apalagi ada hamba-hamba Tuhan yang ngangkat dompetnya, terisi Tuhan, duit Tuhan sebanyak-banyaknya Tuhan, omong kosong ini semua, menjadikan jebakan malas. Firman Tuhan bilang, harus turut berlari, tidak bisa tidak berlari. Harus turut bergerak, tidak bisa tidak bergerak. Jangan cuma mau, entahlah saya akan dapat warisan ini, warisan itu, omong kosong. Berjuang hari ini. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Saya mau tanya, apa itu pemenang? Apakah pemenang tidak pernah kalah? Apakah pemenang tidak pernah jatuh? Apakah seorang pemenang ya tidak pernah drop atau habis-habisan? Tidak pernah gagal? Pemenang adalah orang-orang yang sudah melewati kegagalan demi kegagalan, kebangkrutan demi kebangkrutan, tetapi tidak give up, tidak menyerah, tetapi dia bangkit lagi. Ini seorang pemenang. Yang namanya Mike Tyson, juara yang luar biasa, KO-nya luar biasa, banyak yang dia lakukan, kalahnya 0. Pada waktu dia dikalahkan sama yang namanya Holyfield, saya stres nih. Belum saya. Kenapa? Karena jagoan saya Mike Tyson dikalahkan sama yang namanya Evander Holyfield. Apakah Mike Tyson waktu awal dia bertanding sampai dia dikalahkan oleh yang namanya Holyfield, dia tidak pernah kena pukul, tidak pernah jatuh? Enggak juga, dia pernah jatuh juga. Tapi orang bilang dia menang karena pada waktu dia jatuh dia bangkit lagi. Pada waktu dia tahu bahwa saya gagal, saya bangkit lagi. Pemenang bukan berarti tidak pernah gagal. Pemenang bukan berarti tidak pernah bangkrut. Pemenang bukan berarti bahwa dia tidak pernah memiliki kesalahan. Tapi pemenang punya mental adalah pemenang. Ada pelari yang luar biasa. Pada waktu dia mau mencapai garis finish, masih ada kurang lebih sekitar 200 meter lagi. Kaki dia kesleo. Orang-orang di sana bilang, udahlah, stoplah pertandingan ini. Dia bilang, tidak, saya mau lanjutkan pertandingan ini. Dan akhirnya dia menjadi nomor terakhir. Tapi orang tahu pada waktu dia sampai ke garis finish dengan kondisi kaki dia begini-begini, 200 meter lagi. Pemenangnya siapa? Pemenangnya bukan yang juara 1, juara 2, juara 3. Pemenangnya adalah orang ini. Mengapa? Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia mau sampai ke dalam garis finish. Itulah mental kita, mental pemenang. Kemarin saya bertemu sama pelatih dari Jojo dan Ginting. Kami ada pertemuan
namanya adalah Henry Saputra, pemain bulu tangkis. Sekarang adalah pelatih. Saya bertemu sama dia, saya bilang, Pak, anak saya suka sekali yang namanya bulu tangkis. Dia bilang bagus. Terus dia bilang, anaknya umur berapa? Saya bilang anak saya umur 12 tahun. Too late. Terlambat, kata dia. Loh, kok bisa terlambat? Dia bilang, kalau cuma mau olahraga doang gak ada masalah. Tapi kalau mau menjadi juara, pemenang, harus 8 tahun. 12 tahun too late. Enggak akan mungkin bisa. 8 tahun pun dia harus no school, hanya homeschooling, berlatih dari umur 8 tahun dan tidak ada hari libur sedikit pun tidak. Kalau mau jadi pemenang, Ginting sama Jojo dari umur 8 tahun. Tapi yuk, cobalah anak yuk ketemu sama saya lihat dulu. Anak ini punya tulang seperti apa? Ternyata tidak mudah. Pemenang itu, tulangnya pun tulang pemenang. Dia udah lihat struktur tubuh. Wow, saya baru tahu itu. Hebat sekali ini, luar biasa. Ginting sama Jojo baru menang setelah 16 tahun. 16 tahun perjuangannya, tidak ada hari tanpa latihan. 1 minggu Anda cuma main badminton berapa lama? Cuma 2 kali. Geleng-geleng nih. Enggak mungkin. Dan ada pelatihan mental. Ada Rudy Hartono. Waktu dia All England, dia lawan Cina itu. Rudy udah kalah di set pertama. Di set kedua pun musuhnya udah 13 atau 14, dia masih 1. Set pertama dia sudah kalah. Tapi gini, set pertama kalah, set kedua dia berusaha untuk bisa mengembalikan. Tapi apa daya, dia cuma dapat nilai 1 dan lawannya itu dapat nilai kalau tidak salah adalah 14. Dia hanya bilang, Tuhan, aku hanya ingin 1 angka lagi. Dia main lagi 2, dia main lagi 3, dia main lagi 4, dia main lagi 5. Dan akhirnya dia sampai pada rubber set yang berikutnya lagi dia menang. Kok dia bisa? Kenapa? Mentalnya. Kalau kita udah set pertama kalah, set kedua lawan udah 14, kita baru 1, kita udah bilang, udahlah gue mainnya asal aja lah. Kenapa? Gue udah pasti kalah. Tapi Rudy enggak. Rudy bilang di dalam doanya dia, Tuhan berikan saya angka 1 lagi. Dia kan 1, pas dia dapat plus 2, dia doa lagi, Tuhan berikan saya angka 1 lagi. Pada waktu dia dapat 3, Tuhan berikan saya angka 1 lagi. Tuhan jawab doa dia. Dan akhirnya dia menang. Menangnya bukan karena skill, di mental. Secara firman engkau hebat, engkau ngerti firman. Secara kehidupan engkau juga mengerti. Secara ilmu pengetahuan lebih engkau mengerti lagi. Tetapi yang bisa menggagalkan kita adalah mental. Yang menjatuhkan pemenang ada 3 hal. Tentang apa? Mental. Ada 3 mental yang saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama, mentalnya adalah mental malas. Malas itu mental. Orang-orang yang malas itu kena mental, cacat mental. Karena kemalasan dia jadi cacat. Harusnya apa? Firman Tuhan bilang, Anda lebih dari pemenang. Tetapi mentalmu kalah. Mental sakit. Orang malas cacat mental. Maka itu kita harus bergerak. Coba kita lihat dulu ya. Amsal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Orang malas maunya tidur. Maunya apa? Berbaring aja semuanya. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Rasanya maunya tidur, rasanya maunya ngantuk aja semuanya. Padahal tidurnya udah cukup. Ngantuknya yang belum cukup. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal apa? Berbaring. Nggak berbuat apa-apa. Orang lain yang ngambil air, ngambil minum. Dia nggak, cuma melipat tangan aja. Lama-lama ayat yang 11. Maka datanglah apa? Mohon maaf, orang yang banyak tidur, nggak berbuat apa-apa, berbaring, habis itu dia tidur, dia berbaring lagi. Firman Tuhan bilang, nggak usah diundang. Miskin pasti datang.
Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang apa? Bersenjata. Kemiskinan dan kekurangan akan datang pasti, tidak mungkin tidak datang. Kenapa? Karena dia nggak bergerak apa-apa. Dia malas. Orang-orang udah bangun bahkan jam 7, jam 6. Dia enggak, dia masih ada di tempat tidur. Hati-hati. Datang kemiskinan, datang kekurangan. Harus bergerak. Ya Pak, tapi saya nggak punya pekerjaan Pak. Dengar baik-baik. Saya ini pernah nggak punya pekerjaan seperti yang saya bilang tadi. Kalau dalam waktu 4 bulan, saya kirim setiap hari Sabtu 60 surat lamaran. Tidak ada yang panggil. Jangan pernah berharap 4 bulan saya stop kirim surat lamaran. Kenapa? Saya harus berhasil. Saya harus mendapatkan apa yang saya mau. Pantang menyerah. Coba 2 Tesalonika 3 ayat yang 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau bangun dari tidurnya, tidak mau bergerak, jangan makan. Ada mental, ini yang paling berbahaya, mental malas. Firman Tuhan bilang, yang tidak kerja, jangan makan. Harus apa? Kerja, berusaha. Tidak boleh tidak, jangan malas. Tidak boleh tidak berjuang. Tidak bekerja, tidak makan. Saya pun bekerja. Bukannya saya diam-diam aja gitu, enggak. Lewat saya bekerja, dapat uang. Ada yang, Pak bisa bantu nggak install komputer? Oh bisa, saya kerja. Entar saya dapat. Nggak apa-apa, 100.000, 200.000. Tapi saya kerja. Hati-hati dengan mental malas. Masih mending orang bodoh daripada orang malas. Orang bodoh masih bisa berusaha, asal jangan malas. Masih bisa dibilangin, masih bisa dididik. Tetapi kalau orang malas, pinter, no. Kemarin kurang lebih sekitar udah 6 bulan yang lalu, ada orang yang melamar. Dia bilang gini, oh saya lulusan sarjana hukum. Wah kamu udah advokat. Bentar lagi Pak mau ambil penyumpahan. Oh iya bagus, saya bilang. Terus dia bilang, Pak bisa nggak saya kerja di kantor? Gaji 2 juta juga saya mau. Habis itu saya tidak jawab, karena saya kan belum full. Kantor mahal lain itu belum full semuanya. Dia WhatsApp lagi, Pak bagaimana saya bisa nggak bekerja semuanya? Boleh, cuma nanti sekitar bulan-bulan Mei, Juni lah semuanya. Iya, Pak kalau nggak jadi dalam lingkup hukum juga tidak apa-apa. Saya admin juga mau, katanya. Yang penting saya bisa ketik-ketik Word, Excel. Ini sarjana hukum ini. Terus habis itu dia WhatsApp lagi. Kalau admin kagak ada, nggak apa-apa Pak. Saya bantu bersih-bersih kantor Bapak juga boleh. Jadi OB juga boleh, dalam kurung OB. Selesai itu, tau nggak saudara? Dia bilang sama saya, Pak, nggak usah 2 juta juga nggak apa-apa Pak. 1 juta juga saya mau. Oh tapi saya appreciate. Kenapa? Orang ini mau bergerak. Saya bilang, kamu rumah di mana? Saya rumah di Tangerang. Saya nanti bisa naik bus. Gaji 1 juta, rumah di Tangerang, ke tempat ini, bolak-balik. Udah habis duitnya. Tapi dia tetap mau. Kenapa dia tetap mau? Karena dia mau bergerak. Dia mau berjuang. Masalah uang, hasil, tidak ada masalah buat dia. Yang penting saya mau bergerak, saya mau berjuang. Ini penting sekali. Sarjana hukum. Yang penting jangan males. Yang kedua, mental pengemis. Yohanes 9 ayat ke-8. Berikan firman Tuhan. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia yang selalu mengemis? Orang kalau udah punya mental pengemis, firman Tuhan bilang, orang ini selalu tidak bisa, tidak harus mengemis. Mengemis bagaimana Pak? Minta-minta tanpa berusaha, tanpa dia mau berjuang, tanpa dia mau bergerak. Hati-hati dengan mental ini. Banyak orang Kristen punya mental ini. Maka itu banyak orang Kristen punya hutang piutang. Mohon maaf, saya melihat uang persembahan, uang yang ada di kotak itu diberikan sama jemaat itu keringat buat saya. Gak serta-merta saya mau gunakan untuk kepentingan saya. 2007 sampai detik hari ini kami tidak punya kolektor. Gereja minus. Tapi apakah saya mengeluh? Enggak. Karena persembahan tidak wajib.
Kolektor tidak wajib di dalam gereja. Tapi Tuhan penuhi saya, penuhi kita semua di dalam gereja Tuhan dengan kemuliaan yang besar. Kita tahu tentang mental di dalam Tuhan. Kita kuat karena kita punya mental yang kuat di dalam Tuhan. Maka itu jangan ngemis, jangan minta-minta. Harus apa? Bergerak, berjuang, berusaha, bekerja, apapun juga. Jangan pernah pilih-pilih pekerjaan. Pengkhotbah 9 ayat tadi 10 demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu. Jadi kalau tanganmu menjumpai suatu pekerjaan, apapun juga itu, firman Tuhan bilang, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, all out. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemanapun engkau akan pergi. Firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan all out sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat yang harus kita pertimbangkan lagi. Loh, kok saya lulusan SMA? Loh, kok saya lulusan S1? Tapi kok saya jadi kondektur bus? Jangan mikir tentang itu. Yang engkau temui, kerjakan. Jangan diam. Yang ketiga, mental menyerah, gampang menyerah. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk memberikan kesaksian tentang Injil, kasih, karunia. Hati-hati dengan mental di mana Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Anda harus bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karena firman Tuhan bilang, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan semuanya. Jangan sampai saudara dan saya sudah dikit lagi finish, Anda malah tidak menyelesaikan dengan baik. Yang di atas, sama-sama mereka berjuang. Tetapi yang di atas, dia tidak pernah menyerah, karena dia terus berjuang saja. Yang bawah, dia berjuang, dan dia gali, tapi dia bilang, hasilnya apa? Dia balik badan, padahal sebentar lagi, dia dapat emas itu. Sebentar lagi, dia dapat kesembuhan, mujizat, kemuliaan, berkat, anugerah, dan kuasa ini. Banyak orang yang menyerah, tidak sampai akhir. Tetapi orang yang di atas, dia tidak peduli. Yang penting, dia harus berjuang, bergerak, berusaha, berjuang, bergerak, berusaha, berjuang, bergerak, berusaha. Sampai apa? Sampai dia mendapatkan kemuliaan itu. Sampai dia mendapatkan berkat itu. Pantang menyerah. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Jangan pernah berhenti pada waktu engkau capek. Tapi berhenti ketika sudah di garis akhir. Berhenti ketika sudah di garis akhir. Pada saat finish, stop. Yes. Tapi kalau belum finish, jangan stop. Thomas Alva Edison, penemu yang namanya bola lampu, di mana listrik hari ini ada karena dia. Ini orangnya, Thomas Alva Edison. Dia melakukan suatu percobaan. Dia mencoba 10.000 minus 2. Jadi 9,998 kali percobaan. Percobaan pertama, percobaan kedua, lampu kagak nyala. Percobaan ke 100, lampu gak nyala juga. Percobaan ke 1000, lampu gak nyala juga. Asistennya bilang, Pak Thomas, udahlah, kita tidak pernah tahu nih lampu kapan nyala. Tapi Thomas bilang, tenang aja, kita coba lagi. Dia coba lagi, dia coba ke 1000, dia coba ke 2000, dia coba ke 8.000, dia coba ke 9.000. Saat 9.000, asistennya bilang, Pak Thomas, tolonglah, kita sudah menghabiskan banyak lampu dan tidak pernah bisa menyala lampu ini. Thomas bilang, suatu hari nanti kita akan lihat bagaimana lampu itu akan menyala. Dan di percobaan 9.900, asistennya lagi bilang, Pak Thomas, saya udah capek, saya udah lemah. Kita udah melewati 9.900 lampu. Lampu kagak bisa menyala juga. Thomas bilang, tidak, ini tidak akan menyala. Kita akan terus. Langsung 9991, 9992, 9995, 9998. Lampu nyala, bras. Akhirnya kita sudah menikmati semuanya. Karena waktu itu di percobaan ke 9.000, Thomas Edison bilang, saya lelah. Hari ini kita gelap.
percobaan ke 9.9997, Thomas bilang, saya menyerah. Hari ini saudara dan saya gelap. Tapi Thomas bilang, teruskan semuanya. 9, 9, 9, 9, 8, gas. Diwawancarai. Pak Thomas, lampu akhirnya menyala. Thomas bilang, puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Anda gagal. 9.997 lampu. Siapa bilang saya gagal? Dia bilang, I have not faith. I just found 10.000 tahu bagaimana cara lampu tidak nyala. Dia bilang, saya tidak gagal, tapi saya tahu 10.000 percobaan saya bagaimana membuat lampu agar tidak menyala. Dia tidak gagal. Orang cuma melihat nyalanya lampu, tapi dia berhasil melakukan suatu pencobaan 10.000 kali, dan dia tahu bagaimana lampu tidak menyala. Dia tidak menyerah. Thomas Alva Edison. Amsal 24 ayat ke-16. Sebab 7 kali orang benar apa jatuh. Orang benar bisa jatuh. Firman Tuhan bilang 7 kali. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Tapi apa? Sampai 7 kali. Namun ia bangkit, ia bangun kembali, ia bergerak kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam apa? Bencana. Saya mau bilang, pemenang bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Pemenang bukan berarti dia tidak pernah gagal. Pemenang bukan berarti dia tidak pernah bangkrut. Pemenang bukan berarti dia adalah Superman. No. Pemenang selalu ada mental untuk bangkit kembali, untuk bergerak kembali, untuk bangun dari tidurnya, bukan menjadi pemalas. Untuk bangun dari tidurnya, bukan jadi pengemis. Untuk bergerak, untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Inilah mental pemenang dalam hidup. Jatuh bangkit lagi, kena tipu, bergerak lagi. Kenapa? Karena penipu juga punya mental juga. Udah nipu, dia gagal, dia nipu lagi. Penipu juga punya mental. Kita harus punya mental lebih dari orang-orang yang menipu kita. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Tidak ada yang namanya tidak bisa. Harus bisa. Ulangan 8 ayat 17 sampai ayat 18. Maka jangan kamu katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat ke-18. Ini bagus. Di stabilo kalau Anda punya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menegur perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sebab dialah yang memberikan kepadamu. Tuhan memberikan apa? Kekuatan, bukan berkat. Tuhan tidak pernah memberikan berkat, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Kita memperoleh berkat itu. Banyak orang Kristen minta berkat, minta kesembuhan, minta mujizat. Hari ini saya mau katakan, ganti doa kita. Kita memperoleh kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa memperoleh berkat. Berikan aku kekuatan untuk supaya mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Berikan aku kekuatan supaya kesembuhan terjadi atas hidupku. Bukan minta kesembuhan, bukan minta mujizat, bukan minta pertolongan Tuhan, tapi minta kekuatan dari Tuhan. Ketika kekuatan itu turun dalam hidupmu, engkau bisa mengatasi badai dalam hidupmu. Apapun juga itu. Tuhan memberkati kita. Amin.